Berita terhangat hari ini. Hubungan asmara Natalie Holscher dan Faris Utama kian hari semakin dekat. Bahkan, Natalie Holscher tak segan untuk meminta sesuatu kepada sang kekasih. Hal itu terlihat kala Faris Utama datang ke rumah Natalie Holscher membawa beberapa mainan untuk baby Azam. Saat Faris tengah asik menyuapi baby Azam, Natalie yang melihat banyak barang di atas meja langsung menanyakan kepada Faris apa isi dari bawaannya itu. Mengetahui Faris membawakan banyak mainan untuk putranya, Natalie Holscher pun berceletuk juga ingin diberikan hadiah. Beli mainan lagi? Sudah numpuk mainannya, tapi makasih ya. Aku mana? Tanya Natalie Holscher dilansir dari kanal YouTube-nya. Mendengar permintaan Natalie Holscher, Faris berjanji akan membelikan sesuatu untuk wanita pujaannya itu. Tentu saja Natalie Holscher langsung semeringah mendengar janji kekasihnya itu. Mantan istri Sule itu pun penasaran dengan hadiah yang akan dibelikan oleh Faris. Nanti, kalau awal bulan, ujar Faris. Awal bulan? Apa? Apa? Tanya Natalie Holscher penasaran. Faris berjanji akan mengajak Natalie Holscher untuk berbelanja baju. Namun, tawaran Faris langsung ditolak oleh Natalie. Ibu anak satu itu lebih meminta untuk belanja bulanan. Tanpa pikir panjang, Faris langsung menyetujui permintaan Natalie Holscher. Belanja beli baju, ucap Faris. Belanja bulanan aja deh, ujar Natalie Holscher. Iya belanja bulanan, sahut Faris menyetujui. Seperti diketahui, Natalie Holscher saat ini kembali merajut tali kasih dengan Faris mantan kekasihnya kala masih duduk di bangku SMA dulu. Hubungan keduanya kembali dekat usai Natalie Holscher meminta bantuan Faris yang berprofesi sebagai pengacara untuk mengurus perceraiannya dengan Sule. Natalie Holscher baru-baru ini membagikan potret masa kecilnya. Warganet akhirnya tahu kenapa putranya, Azam sama sekali tak mirip Sule, mantan suami Natalie. Lewat unggahan di Instagram, Natalie Holscher memperlihatkan bagaimana penampilannya saat masih balita. Saat itu rambutnya pendek sehingga terlihat seperti anak laki-laki. Beberapa foto menampilkan Natalie Holscher kecil digendong seorang perempuan yang diakini sang ibunda. Banyak yang menyoroti paras lucu dan menggemaskan Natalie semasa kecil. Tidak sedikit juga yang mengaku kaget karena Natalie Holscher kecil benar-benar mirip Azam Ardiansyah Sutisna, anak dari pernikahannya dengan Sule. Selama ini Azam mencuri perhatian karena tidak terlihat mirip sang ayah. Setelah melihat foto masa kecil Natalie, ternyata bocah yang sebentar lagi genap 1 tahun itu plek ketiplek ibunya. Kenapa Azam gak mirip ayahnya? Karena lebih kuat gen mamanya, komentar seorang warganet. Kalau begini jadi gak bertanya-tanya lagi Azam mirip siapa? Setelah tahu foto kecilnya bunda bukan lagi mirip pisan bun, ujar akun Wahyunia. Dari lahir juga Azam MAH emang mukanya mamanya. Anak laki biasanya emang lebih ke emaknya mukanya dari ke bapaknya, imbuh akun Haesar. Natalie Holscher dan Sule resmi bercerai pada Agustus 2022 lalu. Natalie kini sudah memiliki tambatan hati baru dan siap melangkah ke jenjang yang lebih serius tahun depan. Azam bahkan sudah akrab dengan calon ayah barunya, Faris Utama. Di sisi lain, Syahrul Rizal selaku Ketua Aliansi Masyarakat Pecinta Rasulullah, Ampera, melaporkan komedian Sutisna atau yang akrab disapa Sule, Sasongko Wijanarko atau yang akrab disapa Mang Saswi,
dan Budi Setiawan Garda Pandawa alias Budi Dalton ke Polda Metro Jaya. Ketiganya dilaporkan atas kasus dugaan penistaan agama. Bismillah, kita ke sini. Saya pribadi atas nama Syahrul Rizal, datang ke sini dengan kuasa hukum untuk melaporkan kejadian yang menyinggung umat agama dan berpotensi menganggap keonaran, kata Syahrul Rizal saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu, 23 November 2022. Ada beberapa nama, yaitu Budi Setiawan Garda Pandawa atau Budi Galton, kedua Sutisna alias Sule, ketiga Sasongko Wijanarko alias Mang Saswi, ujarnya melanjutkan. Hal tersebut berawal dari konten YouTube ketiganya yang dianggap menyinggung Rasulullah. Saat itu, Budi Dalton menyebut miras sebagai minuman Rasulullah. Sedangkan Sule dan Mang Saswi merespons dengan tertawa dan dianggap membenarkan lelucon tersebut. Budi Dalton ada kesengajaan yang menyatakan miras adalah minuman Rasulullah. Sepanjang masa hidupnya, Rasulullah memerangi minuman itu, terang Syahrul Rizal. Kan di situ dalam satu kejadian, di tempat yang sama. Ketika Budi Dalton menyatakan miras adalah minuman Rasulullah, mereka secara refleks tertawa. Dengan begitu, mereka terlibat, jelasnya. Atas laporan ini, ketiganya dikenakan pasal penyebaran informasi yang menyebabkan rasa kebencian dengan ancaman hukuman pidana di atas 5 tahun. Pasal 28 ayat Jo pasal 45 ayat 2 atau pasal 156 KUHP Jo 156A KUHP. Itu pasal yang dikenakan, pungkasnya. Laporan tersebut terregister dengan nomor laporan polisi STTLP B598411/2022 SPKT Polda Metro Jaya.